bertiga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Sumantu, Pak Mantu, Eta, kemudian Pascal, Riri, semuanya yang hadir di sini bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sekeliling kita, semuanya itu memiliki harga. Semua baju yang kita pakai, celana, semuanya punya harga. Oke, judul khotbah saya hari ini adalah harga menjadi orang Kristen. Harga menjadi orang Kristen. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi segala sesuatu yang bernilai itu juga memiliki harga. Seseorang mau menjadi dokter, dia harus membayar harga untuk menjadi seorang dokter. Dia harus latihan dulu, kemudian dia harus kursus, dan akhirnya dia harus bisa diterima di sebuah kampus, dan sampai selesai dia juga harus ada beberapa tes juga sebagai profesi seorang dokter. Demikian juga seperti atlet. Atlet juga harus melatih dirinya supaya bisa memenangkan dalam sebuah pertandingan. Menjadi artis pun seperti itu. Dia harus mengikuti beberapa kontestan, beberapa hal yang menjadikan dia menjadi seorang artis. Jadi banyak hal ya, ada harga yang harus dicapai untuk menjadi seseorang yang bernilai, menjadi seorang yang bisa dikatakan ada kualitasnya. Tuhan Yesus menegaskan tentang harga yang harus dibayar seorang ketika menjadi orang Kristen. Ada 3 yang tadi kita baca. Yang pertama apa? Yang pertama, menjadi orang Kristen harganya adalah penyangkalan diri. Maka tadi dalam kitab Lukas 9 ayat 23 dikatakan setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi yang pertama adalah menyangkal diri. Kemudian yang kedua, harganya adalah dedikasi, yaitu memikul salib. Dan yang ketiga adalah harganya harus serupa menjadi seperti Yesus. Yang pertama, menjadi orang Kristen harganya adalah penyangkalan diri. Apa itu menyangkal? Penyangkalan diri yang dimaksud adalah mengesampingkan identitas duniawi dan fokus kepada diri sebagai seorang Kristen. Jadi dikatakan mengesampingkan identitas duniawi dan fokus menjadi orang Kristen. Di dalam jemaat itu banyak hal yang berbeda, seperti statusnya, jabatannya, jumlah rekeningnya, kemudian pekerjaannya, beraneka ragam. Tetapi di mata Tuhan itu sama. Jadi ketika seseorang sudah menjadi Kristen, dia harus mengesampingkan itu. Bukan berarti bahwa tidak boleh menjadi bagian dalam kenikmatan duniawi itu sendiri ya. Dalam arti dia juga harus bekerja, harus memperoleh jabatan, karena itu bagian dari kebanggaan dari diri. Bukan berarti itu harus dikesampingkan ya, atau ditinggalkan. Tapi ketika menjadi orang Kristen, itu harus dikesampingkan. Jangan mungkin ketika dia adalah bawahan kita, di gereja pun sama, kita main perintah juga. Tidak, harus ada penyamarataan. Harga dari keselamatan adalah harga diri kita sendiri. Jadi harga keselamatan adalah menolak segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi begini saudara, ketika seseorang menyangkalkan diri, dia meninggalkan, mengesampingkan identitas duniawi dan fokus di dalam diri menjadi orang Kristen. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjadi orang Kristen harganya adalah dedikasi. Syarat menjadi murid Kristus adalah memikul salib. Pada zaman Romawi, hukuman bagi seseorang adalah memikul salib dan disalibkan. Dan Yesus meminta supaya kita memikul salib. Apakah secara letter-let, secara
sebenar-benarnya kita harus mengangkat salib? Bukan, saudara. Bukan memikul salib balok yang berat itu, bukan. Tetapi memikul salib adalah di sini memiliki pengertian mati terhadap ambisi duniawi. Kita mematikan ambisi duniawi dan mengarahkan keinginan kepada Tuhan. Keinginan kita kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita sekarang ini yang menderita? Mungkin ada yang merasa bahwa aduh, kekurangan uang, tidak punya apa-apa. Jangan sampai bahwa hal-hal tersebut membuat kita membenarkan bahwa oh ya, ini karena hal ini terjadi karena saya mengikut Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus fokus tetap dalam pekerjaan kita, dalam pencapaian kita. Tetapi kita juga perlu ingat, kita harus memikul salib yang berarti mati terhadap ambisi duniawi. Seringkali orang yang cinta akan duniawi mengakibatkan dia lupa pada Tuhan. Oleh karena itu, dimatikan atau dipikul salib untuk mematikan ambisi duniawi. Yang ketiga, menjadi orang Kristen harganya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Banyak orang ingin menjadi serupa seperti Yesus dengan berbuat mukjizat. Ceritanya dia bisa menyembuhkan orang, dia melakukan tanda-tanda mukjizat, dan dia mengundang banyak orang. Dia menunjukkan, mempertontonkan bahwa dia bisa seperti serupa dengan Yesus. Bukan maksudnya seperti itu. Tetapi serupa yang dimaksud di sini adalah bahwa tindakan, perkataan, dan pemikiran kita itu bersih, suci. Jangan dinodai dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa harga menjadi orang Kristen itu ada 3 hal. Tadi yang pertama dikatakan menyangkal diri, yang kedua adalah ada dedikasi, yaitu memikul salib Kristus, dan yang ketiga adalah serupa seperti Yesus. Jadi seperti itu, karena agak gerah ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita. Amin.